Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kesempatan ini insyaallah kita akan masuk kepada bahasan lanjutannya masalah kewajiban istri. Nah, kalau yang pekan lalu adalah kewajiban suami yang merupakan haknya istri, dan kemudian sekarang kita akan masuk kewajiban istri yang merupakan hak suami. Baik, sebelum membaca apa yang ditulis oleh penulis di sini, perlu saya titik beratkan poin penting teman-teman sekalian. Perkataan yang menarik dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, di mana beliau menyebutkan sebuah statement yang sangat menarik. Beliau mengatakan bahwasanya walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi aujabu min haqqiz zauj. Yang artinya tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan oleh seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya daripada hak suaminya. Ini dinukil dari kitab Majmu' Fatawa, jadi 32 halaman 260. Jadi dari statement ini, setiap muslimah yang mengikuti materi ini, baik secara langsung ataupun siaran ulang, wajib bagi dia untuk memenuhi baik-baik statement ulama yang sangat masyhur ini, Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau mengatakan tidak ada lagi hak yang paling wajib seorang wanita untuk tunaikan setelah hak Allah dan Rasulnya, setelah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, melebihi hak suaminya. Jadi suami di atas orang tua seorang wanita pada saat dia sudah berumah tangga, dia harus menjaga kehormatannya, memuliakannya, melayaninya, memenuhi semua kebutuhannya. Dan itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin penting sekali untuk digarisbawahi dalam pembukaan materi kita. Baik. Di sini secara materi yang disusun oleh Dr. Najla Hafidahullah ini lebih kepada teoritis, ya. Beliau tidak menyebutkan tentang masalah dalil-dalil syar'i di sini, ya, tapi secara teoritis bagaimana harusnya seorang istri bermuamalah dengan suaminya, dan itu ya dianggap oleh beliau bagian daripada kewajiban. Nah, sebelum kita baca buku ini insyaallah atau apa yang ditulis oleh beliau, kita akan coba menjelaskan dulu beberapa poin yang perlu diketahui oleh setiap muslimah. Yang pertama, dalam masalah kewajiban Anda ini, Anda harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih suami Anda menjadi pemimpin. Ini pilihan langsung dari Sang Pencipta Allah. Semua laki-laki yang sudah menikah pemimpin dalam rumah tangganya. Dan pemimpin itu wajib didengar, dipatuhi, dihormati, dimuliakan selama bukan pelanggaran Allah atau agama Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting sekali. Renungi baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34 yang bunyinya, jadi bagi teman-teman yang ikut bisa ditulis, ya. Surah An-Nisa ayat 34, surah nomor 4 ayat 34. Yang bunyinya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dari mulai turun ayat ini sampai hari kiamat akan berlaku penobatan ini, ya. Kalau memang laki-laki dipilih menjadi pemimpin wanita, itu semua karena Allah atau karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, maksudnya laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, ya. Mereka diwajibkan untuk memberikan nafkah. Mereka kerja sebulan penuh, seperti di masa kita sekarang kan gaji bulanan, ya. Kerja sebulan penuh, kemudian hasil keringatnya itu diberikan kepada atau untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, wanita yang salihah, tolak ukurnya, ya, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Jadi maksudnya wanita yang bisa dinilai, yang memahami apa yang Allah inginkan, apa yang Allah maksudkan di dalam ayat ini, bahwasanya suami itu kedudukannya tinggi, harus dimuliakan, yaitu mentaati keputusan Allah ini. Kalau suami adalah pemimpin,
Anda tidak boleh mengatur suami, tapi Anda diatur oleh suami, ya, itu benar. Selama bukan pelanggaran agama. Keluar rumah pun harus dengan izinnya. Apapun yang Anda ingin lakukan yang bisa membahagiakan hatinya. Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita yang salihah ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya lagi tidak ada, tidak selingkuh. Dan itu semua karena Allah telah memelihara mereka. Sebelum nikah dinaungi oleh ayahnya, setelah menikah dinaungi oleh suaminya. Allah pelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, pembangkangannya terhadap kepemimpinanmu, hai para suami, maka nasihatilah mereka. Ingatkan, ini nggak boleh, Allah larang dan seterusnya. Ya. Kemudian bila mereka masih nolak, pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Jangan digauli. Kalau mereka juga masih membangkang, nggak mau menjalankan perintah Allah SWT, nggak mau menjalankan tugas dia sebagai istri, melayani biologi suami, ya, melayani kebutuhan-kebutuhannya, sudah dinasihati baik-baik tidak mau dengar, sudah diboikot, diranjang tidak mau dengar, maka pukullah mereka. Allah SWT menyuruh itu, tapi bukan pukulan yang melukai. Kata Nabi SAW, hindari wajah. Sebagian ulama dia mengatakan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Peringatan, ini nggak boleh. Ya. Ada juga yang mengatakan dengan menggunakan kayu siwak. Lalu Allah mengatakan kemudian jika mereka para istri mentaatimu, berubah sikap, mau jadi lebih patuh kepada Allah dan juga melayani suaminya, maka janganlah kamu sengaja wahai para suami mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ya. Ayat ini dasar sekali dalam masalah kewajiban istri. Banyak di antara kaum wanita tidak faham tentang kedudukan suaminya. Tidak faham bahwasanya orang ini adalah kunci dia masuk ke dalam surga. Ya. Nabi SAW menjelaskan tentang agungnya kedudukan suami itu dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad. Dan ini hadis disahihkan oleh para ulama hadis. Kata Nabi SAW, "Wa kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu an-nisa an yasjudna li azwajihinna lima ja'ala Allahu lahum 'alaihinna min al-haqq." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud, ya. Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, boleh itu, ya, selain daripada Allah. Tentu tidak boleh, ya. Maka aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud pada suaminya, karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Ini poin luar biasa. Bahkan dalam hadis yang masyhur yang sudah sering kita ulangi teman-teman sekalian, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, ya. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktunya, tidak disebutkan sholat sunnah, sholat wajib aja, puasa Ramadan, tidak disebutkan puasa sunnah, dan betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, tidak selingkuh, serta benar-benar taat pada suaminya. Apa yang suaminya suka, dia lakukan. Apa yang suaminya larang, dia tinggalkan. Apa yang diperintahkan, dikerjakan. Maka akan dikatakan pada wanita yang memiliki sifat-sifat tersebut, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang kau sukai. Wahai muslimah, setiap kali saya sebutkan hadis ini, selalu saya ingatkan. Jaga baik-baik. Satu orang ini saja. Anda tidak dibolehkan poliandri dalam Islam. Tidak boleh Anda memiliki 2 orang suami. 1 suami saja. Kenapa 1 orang ini nggak dikemas dengan baik? Untuk Anda meraih yang terbaik dari balasan Tuhan Anda. Di dunia ataupun di akhirat. Di dunia Anda dapat ya kebahagiaan. Allah bahagiakan. Dengan Anda menggembirakan dan membahagiakan suami, Anda mendapatkan ridho Allah. Anda mendapatkan ridho suami. Ya. Lelaki yang sudah Anda pilih menjadi suami Anda dan ayah anak-anak Anda. Dan juga Anda akan bahagia dalam melalui kehidupan. Karena ada Tuhan Anda ridho, ada juga suami Anda yang selalu senantiasa merasa mencintai Anda,
ya, memenuhi kebutuhan Anda. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dan tinggal tunggu ajal datang, mati masuk surga. Bisa pilih lagi derajat tertinggi, pintu termulia dan tertinggi derajat tertinggi bisa kita pilih. Hanya jaga 5 waktu sholat, puasa Ramadan. Menjaga kemaluan hanya untuk suami saja dan mentaati suami dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ditemenin, minta dilayanin, segala macam penuhi, gitu kan. Ini luar biasa. Baik, kita akan coba ini dalam pembukaannya ya. Ini bagaimana memahami kedudukan suami dulu tadi itu. Bahwasanya dia pemimpin, ya. Bahwasanya juga Allah menggantungkan surga Anda wahai para muslimah, ya, pada suami tadi. Dan Anda cuma berbakti dengan satu orang laki-laki ini saja. Di masa hidupnya Anda bisa berbakti, setelah mati pun bisa Anda berbakti. Dengan mendoakan, dengan bersedekah atas nama dia. Baik, kita akan masuk ke kewajiban istri yang pertama. Sebagaimana juga pekan lalu kita sudah jelaskan kewajiban suami. Ya. Kewajiban istri yang pertama adalah mentaati perintah suami. Ini yang paling dasar. Ya. Selama bukan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Apapun sifatnya. Minta ditemani makan, minta ditemani tidur, minta biologis, minta dipijitin. Apa saja perintahnya. Selama bukan pelanggaran agama. Kalau dia suruh Anda misalnya, ayo minum khamr bersama saya misalnya. Na'udzubillah. Atau dia suruh Anda tidur dengan temannya dia. Ini gak boleh Anda taati. Atau dia suruh Anda buka jilbab. Gak boleh Anda taati. Karena kemaksiatan kepada Allah. Tapi selama tidak, maka lain. Nikmati. Dan itu kunci kebahagiaan di dunia sebagaimana saya jelaskan tadi dan kebahagiaan di akhirat. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita mana yang paling baik, yang paling mulia, yang paling layak dihormati, dipenuhi kebutuhannya. Qala allati tasurruhu idza nazar. Ciri yang pertama adalah yang paling menyenangkan dilihat oleh suaminya. Penampilannya bagus, wajahnya selalu berseri-seri, ya. Bibirnya selalu senyum, jamahan tangannya ramah, selalu menghibur suami, selalu menggoda suami untuk rangsangan, untuk kebahagiaan. Selalu saja suami kalau masuk rumah itu merasa bahagia sekali, tentram, bertemu dengan seorang permaisuri yang sangat baik dan menunggu dia, melayani dia. Sehingga suami pada saat keluar rumah itu selalu rindu kapan lagi bisa balik ke rumah. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amar. Dan selalu mentaati suami jika diperintahkan. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Ini ciri yang ketiga. Jadi kalau suami maunya dia pakai baju merah, ya dia pakai baju merah, baju biru ya baju biru, ya. Pokoknya intinya yang tidak melanggar agama. Saya berdua di ranjang, ya. Kadang-kadang ada sebagian wanita, subhanallah, mungkin dia terbiasa dengan pola pakaian pada saat masih gadis misalnya. Atau kalau janda, terbiasa dengan pakaian yang dia sama suami pertamanya. Nggak mungkin sedikit cuek dengan penampilan. Sekarang dia ingin tarik itu ke suami dia yang sekarang. Ini tidak mungkin. Dia ingin tarik ke suaminya pola yang pernah diterapkan oleh ayahnya di rumah. Misalnya mereka biasa pakai daster, mereka biasa pakai baju piyama, celana panjang, baju lengan panjang misalnya. Lalu dia nikah sama suami ingin dia menggunakan baju yang seksi, yang terbuka, yang menarik buat dia. Ya udah dia ikutin. Dia tidak menyelisih suaminya di sini. Suaminya ingin dia yang masak sendiri. Saya ingin rasakan masakan dari tanganmu. Dia belajar. Suaminya ingin penataan rumah seperti A dan B. Dia lakukan. Dia ikutin semua untuk suaminya. Hidupnya untuk suaminya. Maka ini masuk dalam tidak menyelisih pada dirinya. Begitu juga dengan harta.
Jangan sampai uang yang dititipkan Anda salah gunakan. Jadi ini harus hati-hati sekali. Dengan izinnya, Anda mau sedekah, Anda mau bantu keluarga dari uang nafkah, diberikan izin dulu sama pemilik harta. Dalam sebuah riwayat disebutkan juga dari Husain bin Mihsan menceritakan tentang bibinya pernah datang kepada Nabi SAW karena satu keperluan. Pada saat sudah selesai dari keperluan tersebut, maka Rasulullah SAW bertanya pada bibinya, ya, sahabat ini, "Azatu zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Qalat na'am. Maka wanita ini mengatakan iya. Qala kaifa anti lahu? Maka Nabi SAW tanya, bagaimana ya engkau bersikap terhadap suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku sama sekali tidak mampu. Qala fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Lalu Nabi SAW mengatakan, hati-hati, perhatikan baik-baik di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu. Karena sungguhnya suamimu adalah surga atau nerakamu. Jadi ini peringatan yang sangat jelas dari Nabi SAW. Ya. Tapi semua pelayanan ini selama bukan maksiat kepada Allah, sekali lagi. Kalau maksiat kepada Allah tidak boleh Anda layani. Tidak boleh Anda penuhi. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, La ta'ata fi ma'siyah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan, maksudnya kepada makhluk dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik saja, yang dibolehkan. Hadis Bukhari Muslim. Juga Nabi SAW mengatakan, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Hadis sahih riwayat Ahmad. Kewajiban yang kedua, berdiam di rumah dan tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami. Tidak boleh ibu atau ukhti keluar rumah tanpa izin suami. Harus izin. Dan tidak boleh Anda berdusta dalam masalah ini, kewajiban Anda. Tidak boleh Anda ke tempat A, Anda katakan ke tempat B. Kumpul sama teman-teman, tapi Anda bilang ketemu sama ibu Anda, misalnya, tidak boleh. Apalagi kalau sampai selingkuh. Bilang ke tempat A, tapi ternyata sama teman-teman, tapi ternyata sama kerabat, tapi ternyata pergi sama laki-laki lain. Nah ini parah sekali. Anda kalau keluar ke beberapa tempat, jelaskan ke suami, supaya Anda dapat ridha Tuhan Anda. Saya sebentar insya Allah, izinnya, saya mau pergi ke mall ini, mau beli ini. Setelah itu saya akan lanjut ke rumah orang tua saya. Setelah itu mungkin saya bawa anak-anak untuk main ke satu tempat. Dan selalu keep contact, selalu saja berhubungan dengan suaminya. Saya lagi di sini, saya lagi izin untuk ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kewajiban ini, tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33, surah nomor 33 ayat 33 ya. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجَنْ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Hendaklah kamu, hai para istri, tetap di rumah dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, maksudnya sebelum mengenal Islam. Di dalam sebuah statement yang disampaikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kurang lebih terjemahannya, tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya, berarti ia telah berbuat nusyuz atau pembangkangan, bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta pantas mendapatkan siksa dari Allah. Ini saking tegasnya. Dan ini kalau direnungi baik-baik, kita akan temukan ternyata maslahatnya kembali nomor satu kepada si istri. Kenapa pada saat nikah harus ada wali, ada ayahnya, supaya sang suami tahu kalau dia ini ada laki-laki di belakangnya, supaya dia dimuliakan, agar dia dimuliakan. Juga pada saat sudah menikah, keluar rumah harus izin suami. Jangan Anda bilang, kok kolot bener. Enggak, justru itu kebaikan buat Anda. Karena suami kalau tahu Anda di mana dan terjadi apa-apa, suami bisa datang untuk membantu Anda dan melindungi Anda. Itu lebih kebaikan. Maslahatnya nomor satu kepada istri. Yang ketiga, taat pada suami ketika diajak ke ranjang. Nah ini kebutuhan biologis suami. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadits Bukhari Muslim, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya,
maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Laknat itu maksudnya didoakan agar diangkat keberkahan hidupnya. Musibah ini, ya. Kadang-kadang ada sebagian istri digoda oleh syaitan untuk membiasakan diri membangkang terhadap suami. Sedikit aja kebutuhan tidak dipenuhi, langsung tidak mau melayani suami. Disentuh marah-marah. Padahal sebenarnya memang suami punya hak untuk dilayani secara biologis. Anda dinikahi, nikah artinya biologis, ya. Al-wata', nikah itu al-wata', jima. Tambah lagi, dia telah memberikan Anda nafkahnya. Tubuh Anda dari rambut sampai kaki, perawatannya, sampo, sabun, odol, sikat gigi, apa saja. Pakaian yang Anda pakai, makanan yang Anda konsumsi, minuman yang Anda minum, semuanya dari hasil keringat dia. Makanya tegas sekali dalam masalah ini. Di antaranya juga hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, "Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Hadis ini tegas sekali, ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolak ajakan suaminya melainkan yang di langit atau penduduk langit, murka pada istri tersebut sampai suaminya ridho kepadanya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini adalah dalil haramnya wanita enggan mendatangi ranjang jika tidak ada uzur. Saya melayani biologis ini, ya. Termasuk haid bukanlah uzur, karena suami masih bisa menikmati istri di atas kemaluannya. Ini kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim di jilid 10 halaman 7, ya. Jika istri ada halangan, kata beliau, seperti sakit, kecapean yang luar biasa memang tidak memungkinkan, maka itu termasuk uzur dan suami memakluminya, gitu kan. Cuman dia perlu membahasakan baik-baik ke suaminya. Maaf ya, saya benar-benar lagi kurang enak badan. Insya Allah kalau saya sudah mulai sehat, saya akan layani. Nah, itu bisa. Yang keempat, ya, tidak mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Ini kewajiban juga. Siapapun itu. Nabi SAW mengatakan pada saat haji wada, "Fattakullah fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu." Bertakwalah kalian kepada Allah, diingatkan, ya, pada para istri. Bertakwalah kalian dalam urusan para istri, ya. Karena sungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, akad nikah, dan kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak, ya, permadani kalian atau rumah kalian. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi harus izin, ya. Demikian juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim juga, kata Nabi SAW, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'izni." Tidak dihalalkan bagi seorang wanita atau istri puasa sunnah, bukan puasa wajib, ya, puasa sunnah, sementara suaminya ada di sisinya. Wala ta'zan fi baitihi illa bi'izni, dan dia tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Wa ma anfaqat min nafaqatin min ghairi amrihi fa innahu yuadda ilaihi syatruhu. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suaminya, maka suami mendapatkan setengah pahalanya. Dalam lafaz yang lain dari seksi bahasan kita adalah masuk dalam rumah tanpa izin, memasukkan orang dalam rumah tanpa izin suami. Juga dari hadis Abu Hurairah, "La ta'zanil mar'atu fi baiti zawjiha wa huwa syahidun illa bi'idni." Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan ini didasarkan sahih berdasarkan, ya, Bukhari dan Muslim atau syarat Muslim. Dan dari sini bisa difahami bahwasanya tidak diketahui, jika tidak diketahui ridho suami ketika ada orang lain yang masuk, ya, maka itu hukumnya haram. Tetapi kalau dengan keridhaan suami,
Asal juga bukan sesuatu yang haram maka boleh saja. Misal datangnya orang tua, datangnya saudara yang mahram, maka ini tetap harus dengan izin suami. Dengan izin suami maka dia dapat keriduan, boleh. Tetapi kalau suami izinkan tapi pada hal kemaksiatan, misal ada temannya suami mau datang, suami mengatakan coba jemput tuh teman saya, layani dulu makan. Bukan mahram, berduaan di rumah. Ini nggak boleh dipatuhi. Karena ini maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian laki-laki kan begitu. Dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal banyak sekali hal-hal buruk terjadi kalau ini diizinkan. Saya tahu sebuah kasus rumah tangga, subhanallah, ya, karena seringnya sahabat suaminya main ke rumah, ya, dan sering interaksi sama istri sahabatnya tadi, maka hanya terjadi perselingkuhan dan bercerai, hanya nikah sama temannya tersebut. Betapa terpukulnya suami itu, ya. Maksud dalam masalah itu tadi juga dalam hadis disebutkannya tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izinnya. Kalau suami lagi ada, ya, misalnya biasa puasa Senin Kamis, pas suami lagi cuti hari Senin, jangan dulu puasa sampai izin dia. Jangan sampai dia ingin dilayani biologis, Anda sedang puasa. Tapi kalau suami lagi safar, lagi tidak ada, itu tidak ada masalah, Anda boleh puasa. Dan itu jelas sekali hadisnya, ya. La tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnihi ghaira Ramadan. Tidak boleh seorang wanita berpuasa selain puasa Ramadan, sedangkan suaminya sedang ada, kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Dan dinyatakan oleh Imam Nawawi hadis ini sanadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan izin di sini adalah ridho suami, ya. Kalau suami ridho nggak ada masalah. Dan di sini juga dijelaskan Imam Nawawi mengatakan puasa yang maksudnya adalah puasa tatawwu, puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak perlu ada izin. Karena jelas puasa wajib dilakukan, wajib dilaksanakan, ya, bukan pilihan. Selanjutnya teman-teman sekalian yang perlu juga digarisbawahi adalah dalam masalah izin ini selain izin keluar, ya, memasukkan orang ke dalam rumah, izin puasa sunnah, ya, tadi juga tidak boleh menginfakkan harta kecuali dengan izinnya, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tunfikul mar'atu syai'an min baiti zawjiha illa biidni zawjiha. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Mengeluarkan makanan, pakaian, gitu kan, harus dengan izin suami. Jangan dihadiahkan baju, Anda lalu keluarkan. Karena dari suami asalnya tidak boleh. Harus dengan izinnya. Ini sudah keterangan jelas, ya, dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah mendidik anak-anak dan menjaga mereka. Ini bisa kita bahasakan yang kelima, ya, kewajibannya. Jadi ini harus dia urus dengan baik, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, istri Zubair bin Awam, dia mengatakan, ya, aku mengurusi tunggangan Zubair, memberi makan dan minum kudanya, menjahit dan menambal embernya, serta mengadon adonan tepung, ya, untuk membuat kue. Juga aku memikul biji-bijian dari tanah milik suamiku, sementara jarak tempat tinggalnya dengan tanah tersebut, ya, cukup jauh. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Itu juga dengan Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW, melayani suaminya Ali bin Abi Thalib sampai tangannya ada yang lecet karena seringnya menggiling gandum. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, pada saat itu beliau meminta agar, ya, meminta dibantu oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya, ya, aku akan ajarkan kepada Muhammad Fatimah yang lebih baik daripada pembantu. Bacalah pada saat mau tidur, Subhanallah 33, Alhamdulillah 34, Allah Akbar 34.
Juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menikahi seorang janda, ya, karena dia ingin agar janda tersebut bisa bantu dia untuk mengurus adik-adiknya. Juga dia harus bisa, poin selanjutnya yang keenam ya, kewajibannya, selalu berterima kasih pada suaminya. Jadi kewajiban. Jadi sering mengatakan terima kasih, jazakallahu khair, ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih dijelaskan, hadis riwayat Bukhari Muslim yang masyhur, Nabi SAW menceritakan tentang surga dan neraka satu waktu di depan para wanita di Madinah. Lalu mengatakan, wa ra'aitun nara falam ara kal yaumi manzaran qattun. Ya. Wa ra'aitu aktsara ahliha nisa. Aku diperlihatkan neraka dan aku belum pernah melihat sama sekali pemandangan yang sangat dahsyat seperti hari ini pada saat aku diperlihatkan neraka. Dan aku lihat mayoritas penghuninya adalah wanita. Maka para wanita sempat bertanya mengatakan, lima ya Rasulullah, kenapa kaum wanita yang jadi paling banyak penghuni neraka? Qala bikufrihinna, karena mereka kufur. Maka sebagian sahabat mengatakan, qila yakfurna billah, apakah para wanita itu karena kufur kepada Allah? Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Nabi SAW, bukan kufur kepada Allah, tapi mereka kufur, ya, atau memungkiri kebaikan suami. Seandainya engkau sebagai suami berbuat baik kepada salah seorang dari istri pada waktu yang sangat lama, kemudian suatu saat dia melihat ada yang kurang berkenan dalam hatinya, niscaya ia akan mengatakan, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ya. Tentu kita berharap tidak ada sama sekali dari wanita muslimah sifat ini, ya. Harusnya dia selalu menilai pemberian suami walaupun kecil. Ada sebagian suami mungkin dia tahu istrinya lagi pengen jam tangan, dia berusaha utang sana sini dan dia kadang-kadang merahasiakan utang itu, ya, demi untuk membahagiakan istrinya. Tapi pada saat tiba di depan istri, ini loh jam tangannya. Ya, kok cuma merek ini? Berapa sih harganya? Ukhti, ya, saudariku, bilang alhamdulillah, terima kasih, tunjukkan kegembiraan kita. Karena suami itu punya sifat, kami laki-laki punya sifat, kalau diterima kasih, maka yang muncul di benak kita adalah bagaimana memberi lagi. Bagaimana memberi lagi. Ya, begitu. Ini penting untuk diketahui. Selanjutnya yang ketujuh, berdandan dan berhias di hadapan suami. Dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat An-Nasai, yang ini riwayatnya Hasan sahih. Riwayat An-Nasai dan juga Ahmad dan Syekh Albani mengatakan Hasan sahih. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair. Ditanyakan kepada Nabi SAW, wanita mana yang paling baik? Qala allati tasurruka idza nadhar. Yaitu yang paling menggembirakan kalau dipandang oleh suaminya, wa tuti'uhu idza amar, dan mematuhi pada saat diperintah, wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia tidak pernah berselisih dengan suaminya dalam dirinya dan juga hartanya. Apa yang dibenci oleh suaminya sudah kita jelaskan tadi, ya. Ini bagian daripada, ya, hal yang harus diketahui dan digarisbawahi tentunya. Kemudian yang terakhir yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai, dua terakhir kurang lebih, ya, yang ke-8 sekarang, jangan sampai pernah menyakiti suami. Dilarang. Kewajiban dia untuk membahagiakan, tapi jangan menyakiti. Perhatikan hadits ini diriwayatkan Tirmidzi dan juga Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, la tu'dzil mar'atu zawjiha fid dunya. Tidak ada seorang istri pun yang menyakiti suaminya di dunia, illa qalat zawjatuhu min al-hurin 'ain, kecuali atau melainkan istri sang suami itu dari bidadari di surga akan berkata, la tu'zihi, jangan pernah engkau menyakitinya. Qatalakillah, ya, semoga Allah memusuhimu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina. Sesungguhnya
dia hanya mampir sebentar saja di sisimu. Dan dia akan meninggalkanmu menuju kami. Karena sifat para bidadari adalah selalu membahagiakan istri, membahagiakan suami. Itu cirinya. Mereka selalu menjaga pandangan dari yang haram. Mereka selalu setia dengan suami-suami. Itu ciri para bidadari di surga. Bagi wanita muslimah yang sangat patuh dengan suaminya, mereka akan lebih baik daripada para bidadari. Lebih cantik dari para bidadari. Allah nanti muliakan dia. Tapi sebaliknya kalau dia memang jahat sama suaminya, dan sebenarnya hanya sama suami satu orang ini, maka para bidadari akan mendoakan keburukan untuknya. Kemudian teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi juga adalah yang ke-9, tidak boleh minta cerai tanpa udzur syar'i. Ini bahaya sekali. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Daud, Ibnu Majah, ayyam imra'atin sa'alat zawjaha talaq fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Istri manapun yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan syar'i, maka haram baginya mencium bau surga. Nah, ini hati-hati sekali. Jadi nggak boleh bilang ceraikan saya, pulangkan saya, sedikit-sedikit langsung marah, ngambekan. Ya, hanya minta cerai, nggak boleh. Namanya orang menikah, seorang laki-laki terbiasa dengan satu pola, 30 tahun, 40 tahun, pola makan, pola fikir, ya, pola tidur. Kemudian Anda nikah dengan dia, Anda sebagai istri juga terbiasa dengan pola-pola tertentu. Ini kan pada saat disatukan butuh adaptasi. Jangan sedikit gak cocok langsung minta cerai. Kecuali satu keadaan, suami memang adalah pembangkang agama. Ya, ahli maksiat kepada Allah, sudah dinasihati gak mau dengar, dari situ Anda boleh ajukan perceraian. Cuma itu pintunya. Murtad dari agama, tinggalkan. Tapi kalau tidak nggak boleh. Jangan sedikit-sedikit ngambek. Berhenti udah ini teman-teman sekalian, cemberut di mata, cemberut di wajah suami, ngambekan. Kenapa nggak gunakan kelembutan dengan pegang tangannya, peluk dia, sampaikan kepada dia, penuh dulu kebutuhan makannya, kemaluannya dengan biologis. Baru sampaikan hajat Anda. Dia akan sampai kok, dia akan penuhi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kewajiban-kewajiban istri yang harus diketahui yang merupakan hak suami. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan insya Allah apa yang merupakan kewajiban istri, namun dengan membaca apa yang diberikan masukan-masukan positif dari Dr. Najla, penulis buku kita ini. Yang ini sebenarnya saya lihat adalah realisasi daripada dalil-dalil yang tadi sudah kita sampaikan atau beberapa poin yang kita sampaikan secara syar'i yang merupakan kewajiban istri. Di halaman 182-nya beliau mengatakan di paragraf pertama ya, ada poin di situ ya. Beliau berikan seperti tanda poin di situ. Tunjukkanlah kepada suamimu akan kecintaanmu kepada keluarganya dan keterikatanmu dengan mereka tanpa berlebihan. Jadi salah satu realisasi ya yang bisa masuk dalam kewajiban-kewajiban istri itu membahagiakan suami ya. Itu adalah bagaimana menunjukkan cinta seorang istri ini kepada keluarga pasangan. Jangan sampai Anda membenci saudarinya, membenci ibunya, membenci ayahnya, hanya karena hal-hal yang Anda tidak suka secara duniawi ya. Kalau mereka ahli maksiat dan membawa kemaksiatan ke rumah Anda, ini Anda bisa amar ma'ruf nahi munkar. Anda sampaikan kepada suami baik-baik. Ini masalahnya, dia datang ke sini, dia bawa khamar misalnya. Dia datang ke sini, dia sering gosipin orang. Gimana nih solusinya gitu. Nah, contoh saja. Tapi jangan hanya karena cemburu. Ada sebagian istri cemburu dengan mertuanya. Ibu suaminya, bagaimana caranya dia cemburu ini? Ya. Itu adalah ibu Anda juga. Bahkan dukung suami untuk lebih memuliakan ibunya daripada Anda. Jangan Anda anggap ibu mertua itu sebagai saingan. Ini akan mengacaukan sekali rumah tangga. Nanti akhirnya puncaknya suami harus memilih antara Anda atau ibunya. Kira-kira siapa yang dia pilih? Tentu saja ibunya. Ya. Dan kalau Anda menjadi penyebab suami Anda justru durhaka dengan ibunya, pastikan nanti Anda pun akan diberikan anak yang durhaka pada Anda. Tapi kalau Anda menjadi pendukung kebaikan-kebaikan, Anda malah yang mendukung suami agar memang dia bakti sama ibunya. Ayo kita rumah ibu yuk, sudah lama kita nggak pergi. Itu wajib loh dalam agama Islam. Misalnya kita sambil ingatkan. Dan akhirnya dia bakti sama ibunya, Anda panen pahalanya.
setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan termasuk yang Allah muliakan sekali adalah berbakti pada kedua orang tua. Anda bisa meraih pahala bakti suami Anda pada ibunya dan ayahnya dengan Anda berikan dukungan dan support. Jangan malah sebaliknya. Begitu juga dengan saudarinya, tantenya, hormati. Anda tidak mungkin bisa menghapus status orang tuanya suami, dan tidak mungkin Anda juga hapus status saudaranya dan saudarinya. Itu akan selamanya abadi nasab. Selanjutnya paragraf yang kedua, atau di poin, Anda perlu kasih tanda kutip situ poinnya. Jangan sampai suami merasa sedih karena sikapmu terhadap keluarganya. Jangan berbuat buruk kepada mereka. Biarkan mereka ikut campur dalam perselisihan antara dirimu dengan suamimu. Maksudnya posisi orang tua, kerabat, ya. Kalau seandainya ada masalah dan kita bisa melibatkan mereka, dan ternyata misal kakak ipar, ya, mertua, mereka dewasa, mereka bijaksana, kita bisa libatkan. Bahasakan baik-baik pada saat sudah mentok ya sama suami. Kita sudah bicara, selalu aja tidak ada titik temunya, maka kita bisa libatkan kerabat-kerabat suami. Lalu beliau juga mengatakan istri hendaknya memperlakukan keluarga suami dengan kemurahan dan kedermawanan, karena ini lebih mendorong kelanggengan cinta. Terutama orang-orang dekat dengan dia ya, dan lingkupnya, susunannya itu adalah orang tuanya atau mertua Anda, kemudian saudara-saudaranya atau saudarinya, ya. Kemudian kalau dia sudah punya anak, misalnya dia duda atau Anda masuk dalam kehidupan poligami, maka Anda muliakan juga istri yang lain, Anda muliakan anak-anaknya. Selanjutnya beliau mengatakan jangan memposisikan suamimu dalam pilihan yang sulit antara memilih dirimu atau ibunya. Dan jangan mengeluhkan suamimu kepada ibunya, sebab bagaimanapun ia adalah anaknya dan ia akan mengambil sikap permusuhan terhadapmu. Ya, banyak gitu kan orang ya. Dia pikir karena dia sudah berhasil mengambil hati mertuanya, maka dia jelek-jelekin suami di depan mertuanya. Itu dia begini, itu abang begitu, itu mas begitu. Dia lupa kalau yang dia sedang ajak bicara adalah ibu kandungnya, si suami. Pasti akan lebih mendukung anaknya. Kemudian juga selanjutnya beliau katakan jauhilah dari membandingkan antara keluargamu dengan keluarga suamimu. Tapi berusahalah untuk mendekatkan antara keduanya agar cinta dan kesatuan keluarga bertambah erat. Misalnya secara jenjang ekonomi, sosial, ya, muamalah ya. Anda selalu mengatakan, keluarga saya begini, kok keluargamu begitu ya? Jangan seperti itu. Tapi carilah titik temu di antara keduanya. Lalu kemudian beliau juga mengatakan, ketahuilah saudariku tercinta bahwa kecintaan suamimu kepadamu berbeda dengan kecintaannya kepada kedua orang tuanya. Begitu juga kecintaannya kepada anak-anaknya. Bahkan terdapat macam-macam cinta lainnya yang memang harus ada, tapi tidak mungkin dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi memang harus ada cinta dia muncul untuk orang tuanya, untuk anaknya, untuk Anda juga ada. Ya, itu sudah umum. Jangan menghalangi suami mencintai keluarganya, teman-temannya dan selain mereka. Bahkan engkau harus menyokongnya untuk mencintai keluarganya dan anak-anaknya. Jangan pernah ambil pusing berbagai perangai keluarga suami yang membisingkan. Dan ketahuilah bahwa ini akan menambah pahala kebajikanmu. Istri hendaknya tersenyum di hadapan keluarga suaminya meskipun ia tidak menyukai salah seorang dari mereka. Hendaknya ia bertanya tentang kabar mereka dan menghubungi mereka. Hal ini akan menjadikan suamimu salut kepadamu. Ini akan menjadikan suamimu salut kepadamu dan menilai sebagai kebaikanmu. Jadi jangan mertua datang gak disambut. Ya. Seakan-akan Anda yang lebih tua, Anda yang harus didatangin. Nah ini unik ini. Ya. Ada sebagian orang begitu. Mertua datang gak pernah mau tahu, ipar datang gak pernah mau tahu. Gimana caranya? Harus tahu. Informasikan, berikan hadiah, undang ke rumah, tawarkan menginap. Ketahuilah selanjutnya kata beliau, wahai istri yang bijaksana, bahwa berlebih-lebihanmu dalam ketergantungan kepada ibumu dalam segala persoalan kecil dan besar menunjukkan ketidakmatangan pribadimu. Ini bukan berarti engkau terpisah secara total dari ibumu, tapi dengan batasan yang rasional, terutama di permulaan kehidupan rumah tanggamu. Nah ini juga poin yang lain. Jadi seakan-akan beliau membahas masalah realisasi dan realita dalam melayani suami
Dan menjalankan kewajiban Anda adalah juga jangan lupa bagian keluarganya. Jadi makanya tadi saya bilang beliau tidak membahas dalil-dalil tentang kewajiban istri yang sudah kami paparkan dan kami susunkan Anda poin demi poin yang tidak ada dijelaskan di sini, merupakan kewajiban kan. Dan di sisi lain beliau mengatakan juga sama, jangan juga kita terlalu bergantung pada orang tua. Ada sebagian istri itu anak ibu benar, semuanya ibunya. Jadi kehidupan Anda bukan kehidupan ibu Anda, ya. Ayah Anda bukan suami Anda, figur yang berbeda. Tidak bisa pola ibu ditarik ke pola anak. Kecuali pada hal-hal yang positif ya. Misalnya memang itu disukai oleh suami Anda. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau suami nggak suka, jangan dipaksakan. Jangan bilang, kan ibu saya sudah ajarin begitu. Nggak boleh. Ya. Lalu beliau mengatakan selanjutnya, berusahalah wahai istri untuk tidak menyebarkan rahasia rumah tanggamu kepada siapapun. Antara Anda dengan suami. Tapi tadi di salah satu poin sudah dijelaskan, kalau seandainya mentok dengan pasangan, dengan suami, dengan istri misalnya, boleh libatkan keluarganya.